Super Saiyan 3 itu icon banget, setuju nggak? Bentuk ini adalah puncak transformasi Saiyan di manga Dragon Ball asli, di mana Saiyan benar-benar memeras setiap tetes kekuatan dari darah Saiyan mereka. Pertama kali muncul di Dragon Ball Z episode 245, pas Goku lawan Majin Buu. Super Saiyan 3 langsung bikin geger, rambut pirang panjang, alis yang hilang, dan aura yang kaya dari dunia lain. Ini bukan cuma transformasi, tapi juga pernyataan. Tapi yang bikin Super Saiyan 3 spesial bukan cuma desainnya, melainkan juga proses di baliknya. Goku cuma bisa membukanya saat dia di dunia lain. Sementara itu, Goten dan Trunks perlu bergabung jadi Gotenks buat mencapai bentuk ini. Unik kan? Nggak semua Saiyan bisa sembarang pakai bentuk ini. Tapi tunggu dulu. Di Dragon Ball Daima episode 12, mereka tiba-tiba kasih Vegeta Super Saiyan 3 lewat latihan intensif. Buat pertama kalinya, seorang Saiyan bisa mencapai level ini tanpa kondisi yang unik. Banyak yang senang, tapi nggak sedikit juga yang bilang ini kayak ngegampangin sesuatu yang sebelumnya super spesial. Gimana menurut kalian? Ingat pertama kali Goku nge-unlock Super Saiyan 3. Momen epik ini muncul di Buu Saga pas Goku lawan Fat Buu. Transformasi ini gak cuma bikin shock Fat Buu, tapi juga bikin seluruh dunia gemetar karena tekanannya yang gila. Oh iya, Goku belajar Super Saiyan 3 ini di dunia lain loh. Karena dia udah mati waktu itu, dia nggak ngerasain capek fisik kayak Saiyan hidup lainnya. Jadi dia bisa nge-push kemampuan bentuk ini sampai maksimal. Nah, Super Saiyan 3 ini bukan main-main. Kekuatan bentuk ini 4 kali lipat dari Super Saiyan 2. Yang artinya 8 kali kekuatan dasar Saiyan biasa. Kalau dihitung-hitung, kekuatannya bisa 400 kali lebih besar dari best form. Tapi sayangnya ada harga yang harus dibayar. Setelah Goku hidup lagi di akhir Buu Saga, dia sadar kalau Super Saiyan 3 ini boros banget bakar energinya. Kebayangkan gimana susahnya waktu dia lawan Kid Buu, tubuhnya nggak kuat nahan tekanan ki yang kebakar terus-terusan. Makanya Super Saiyan 3 jadi pedang bermata dua. Keren banget tapi bikin penggunanya tekor energi. Transformasi ini tetap jadi puncak kekuatan Goku sampai Dragon Ball GT ngenalin Super Saiyan 4. Dan Battle of Gods bawa kita ke level dewa dengan Super Saiyan God. Jadi kalau disuruh pilih, mana yang lebih keren? Super Saiyan 3 yang brutal atau bentuk dewa yang lebih elegan? Ingat gak momen pas Gotenks nge-unlock Super Saiyan 3? Itu terjadi di pertarungannya lawan Super Buu, waktu dia lagi panik nyari cara kabur dari jebakan di ruang waktu hiperbolik. Boom! Gotenks tiba-tiba berubah jadi Super Saiyan 3 dan langsung jadi bentuk andalannya. Bahkan ini bentuk yang paling sering dipakai Gotenks di berbagai game, kayak Dragon Ball Z Hyper Dimension di SNES sampai Dragon Ball Fighter Z. Yang bikin Super Saiyan 3 cocok banget sama Gotenks itu gayanya yang over the top, rambut super panjang dan auranya yang gila-gilaan justru pas banget sama karakter Gotenks yang penuh komedi dan suka pamer. Rasanya beda banget sama vibe serius Super Saiyan 3-nya Goku yang penuh tekanan. Oh, dan gak cuma Gotenks versi utama aja yang bisa pakai Super Saiyan 3. Xeno Gotenks juga udah punya bentuk ini loh. Jadi gimana kalau di masa depan kita akhirnya lihat Dragon Ball Super ngasih spotlight buat Gotenks dan transformasi legendaris ini? Bakal seru kan? Setelah bertahun-tahun penggemar Dragon Ball nunggu-nunggu, Vegeta akhirnya resmi bikin debut Super Saiyan 3 lawan Tamagami nomor 2. Buat yang udah lama ngikutin, pasti tahu betapa frustasinya nunggu momen ini. Dragon Ball Z nggak kasih, GT apalagi, dan Super malah sibuk ke Ultra Ego. Tapi boom, Daima langsung kasih kejutan. Episode sebelumnya, Vegeta memang sempat bikin kecewa, tapi kali ini dia beneran nebus itu semua dengan Super Saiyan 3.
Dia literally ngehancurin Tamagami nomor 2 kayak nggak ada apa-apanya. Dan yang bikin lebih spesial, transformasi ini akhirnya jadi hadiah buat penggemar setia Vegeta yang udah bertahun-tahun cuman bisa mimpiin Super Saiyan 3. Jujur aja, ini salah satu highlight terbesar di Daima sejauh ini. Jadi gimana? Momen ini akhirnya bikin Vegeta dapat penghormatan yang layak atau cuma fanservice belaka? Broly memang nggak pernah berhenti bikin penggemar heboh ya. Sebagai salah satu karakter paling ikonik di Dragon Ball, dia udah punya segudang transformasi dan momen epik di franchise ini. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau Broly juga bisa jadi Super Saiyan 3? Yap, persis kayak Vegeta di Dragon Battlers, Broly juga punya versi Super Saiyan 3-nya. Bedanya, rambut panjang Broly bukan pirang biasa, tapi hijau terang bikin dia kelihatan makin ganas. Tapi jangan lupa, Broly di versi Dragon Ball Z klasik nggak punya kepribadian yang terlalu menonjol. Dia lebih kayak mesin penghancur yang dikasih bonus power up. Jadi, ya dia cuma versi liar dan beringas yang lebih overpower aja. Meski begitu, desain dan auranya bikin dia tetap jadi favorit buat dimainin di game atau di fan art. Meski nggak pernah muncul di cerita canon Dragon Ball, Gogeta punya momen jadi Super Saiyan 3 di timeline super rumit Dragon Ball Heroes. Game arcade asal Jepang ini emang doyan ngacak-ngacak timeline, nyatuin elemen DBZ, GT, Super sampai versi unik mereka sendiri. Hasilnya, Gogeta Super Saiyan 3 jadi salah satu transformasi paling keren yang sayangnya cuman eksis di Heroes. Bedanya dengan Gotenks, Gogeta Super Saiyan 3 kelihatan jauh lebih matang dan memancarkan aura kekuatan luar biasa. Bahkan di dalam gamenya, unit ini dikenal sebagai salah satu Ultimate Units paling OP. Sayangnya, sampai sekarang bentuk ini belum dapat tempat di cerita canon. Nggak cuma Gogeta, Vegito juga dapat spotlight sebagai Super Saiyan 3 di Dragon Ball Heroes. Debutnya terjadi di trailer animasi permainan kartu saat Vegito dipaksa nge-Super Saiyan 3 buat menghadapi Super Buu yang ngamuk. Transformasi ini langsung bikin fans debat panas. Kalau Vegito mau, bisa nggak dia jadi Super Saiyan 3 di Buu Saga? Secara teori, bisa banget. Goku udah ngemasterin Super Saiyan 3, dan Vegito mewarisi kemampuan lengkap dari Goku dan Vegeta. Tapi kenyataannya, nggak perlu. Vegito udah terlalu OP, bahkan cuma di Super Saiyan 1 buat ngalahin Buu. Sebagai ayah Goku yang legendaris, Bardock nggak butuh waktu lama buat dapat upgrade di Dragon Ball Heroes. Bahkan dia sempat duel lawan Ultra Instinct Goku. Logika skala kekuatan, abaikan aja. Ini Heroes di mana aksi keren lebih penting dari semuanya. Dan tentu aja, Heroes ngasih Bardock akses ke Super Saiyan 3. Masuk akal? Ya nggak banget. Tapi apa fans peduli? Jelas enggak. Ini tentang keseruan ngeliat Bardock dengan rambut panjang Super Saiyan 3-nya, bikin chaos di medan tempur. Jadi nikmati aja tontonan epik ini tanpa mikirin aturan logika Dragon Ball. Dalam trailer promosi Dragon Ball Heroes, kita disuguhi momen epik, Trunks berhadapan langsung dengan Majin Buu jahat. Dan ini bukan Trunks versi Dragon Ball Super loh. Ini versi klasik dengan jaket kapsul ikonisnya. Dan saat dia berubah jadi Super Saiyan 3, hasilnya bikin merinding. Rambut panjang, aura menyala, ditambah jaketnya bikin dia kelihatan lebih keren dari biasanya. Lebih gilanya lagi, Trunks nggak cuma pamer gaya. Dengan kekuatan Super Saiyan 3, dia sukses mengalahkan Majin Buu tanpa banyak drama. Heroes emang dikenal dengan skala kekuatan yang sering bikin fans geleng-geleng, tapi kali ini terasa masuk akal. Trunks masih di level kekuatan Cell Games-nya, dan multiplayer Super Saiyan 3 jelas cukup buat ngebantai Buu. Apalagi dia nggak sendirian, dia dapat bantuan dari protagonis Dragon Ball Heroes. Tapi tetap, semua spotlight ada di Future Trunks. Camber, si Saiyan jahat dari masa lalu Universe 7, jadi salah satu karakter yang bikin Super Dragon Ball Heroes makin panas.
Awalnya, dia muncul sebagai musuh utama, tapi akhirnya malah jadi sekutu. Yang bikin merinding, di bentuk Super Saiyan 1 aja, Camber udah bisa ngelawan Super Saiyan Blue Kaioken Vegito. Gila kan? Kekuatan Camber sering jadi perdebatan di kalangan fans. Banyak yang nggak terima gimana dia bisa sekuat itu tanpa penjelasan yang jelas. Tapi di Heroes, logika nggak terlalu penting. Yang penting aksi seru. Puncaknya, Camber berubah jadi Super Saiyan 3 setelah ekor monyet emasnya tumbuh waktu bertarung. Dalam bentuk ini, dia nggak cuma makin kuat, tapi juga makin gila sampai-sampai bisa bentrok sama dewa, dan bahkan menahan Ultra Instinct Goku. Dan rambutnya udah panjang, sekarang jadi super panjang. Camber emang nggak main-main. Waktu Raditz tanding lawan Turles dari dunia alternatif, dia tiba-tiba ngebuka Super Saiyan 3. Rambutnya panjang banget, sampai kelihatan agak konyol gitu deh. Bayangin, Raditz yang biasanya cuma punya rambut pendek, tiba-tiba jadi super panjang dan tergerai. Tapi sayangnya, meski udah pakai Super Saiyan 3, dia tetap nggak bisa ngalahin Turles. Hasilnya, ya cuma jadi momen fanservice yang nggak bawa dampak apa-apa buat cerita. Raditz masih aja kalah dan penggemarnya harus terus sabar nungguin momen penebusan dia. Semoga aja ada kesempatan buat dia bersinar lebih terang di masa depan. Gohan ternyata juga sempat buka Super Saiyan 3 loh di Dragon Ball Heroes. Bahkan versi Future Gohan juga ngebuka Super Saiyan 3 di Super Dragon Ball Heroes. Nggak cuma itu, Super Saiyan 3 Gohan juga nongol di Dokkan Battle sebagai unit yang bisa dimainkan. Nah, meskipun Gohan versi canon nggak perlu pakai Super Saiyan 3 karena udah punya wujud ultimate-nya, sebenarnya masuk akal banget kalau dia bisa ngebuka wujud ini kapan aja, apalagi kalau dia butuh power ekstra. Soalnya, siapa tahu kan Gohan punya potensi besar buat ngeluarin kekuatan lebih kalau lagi terpojok. Nggak nyangka, Nappa juga bisa ngebuka Super Saiyan 3 di Dragon Ball Heroes. Yang seru, transformasi ini akhirnya jawab pertanyaan para penggemar. Kira-kira gimana sih kalau Super Saiyan itu botak? Nah, bedanya Nappa, rambutnya malah tumbuh panjang di wajahnya. Jadi bisa kelihatan banget dia lagi Super Saiyan 3. Tapi kalau rambut di kepalanya tetap botak, dia jadi mirip bayi deh. Sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah, gimana sih penampilan Super Saiyan 3 Nappa kalau dia dicukur bersih? Pasti jadi lucu banget kan? Future Warrior, si protagonis dari Dragon Ball Xenoverse 2, ternyata bisa ngebuka Super Saiyan 3 kalau dia seorang Saiyan. Yang bikin seru, Xenoverse 2 ini akhirnya ngasih kesempatan buat Saiyan pakai Super Saiyan 3 pertama kalinya. Jadi, Future Warrior bisa ngerasain wujud Super Saiyan 3 sebagai salah satu transformasi mereka. Dan lucunya, dia malah belajar langsung dari Vegeta. Di manga Xenoverse 2, Future Warrior tuh emang beneran Saiyan sejati. Jadi transformasi Super Saiyan 3 mereka jadi bagian dari canon dunia Xenoverse. Jadi nggak heran deh kalau dia bisa pakai power keren ini. Shallot, protagonis utama dari Dragon Ball Legends yang dirilis tahun 2018. Ternyata seorang Saiyan kuno yang cukup keren. Dia bisa dibilang salah satu Saiyan non-canon terbaik di seluruh waralaba, berkat kepribadiannya yang seru, latar belakangnya yang unik, dan tentu aja suara keren dari Alejandro Salp. Di buku 3 bab 1, Shallot berlatih bareng Goku dan akhirnya berhasil ngebuka Super Saiyan 3. Nah, yang menarik banget dari desain Super Saiyan 3 Shallot adalah ekornya loh. Ternyata ini adalah detail yang awalnya direncanakan Toriyama buat Super Saiyan 3 Goku di Dragon Ball Z. Ekor Shallot berubah jadi pirang keemasan, mirip banget sama bentuk Super Saiyan 1 dan 2-nya. Keren banget kan? Beat dan Not sebagai karakter Blank State awalnya nggak punya tujuan jelas selain jadi avatar buat pemain di Dragon Ball Heroes. Mereka hadir buat mewakili kita, jadi mereka selalu bisa ngambil bentuk yang paling cocok buat situasi yang dihadapi, termasuk wujud dewa. Dan ya, mereka berdua juga akhirnya bisa ngebuka Super Saiyan 3. Yang menarik banget, Not jadi Super Saiyan 3 wanita pertama dan satu-satunya. Bahkan dia ngalahin Saiyan wanita canon kayak Kel dan Caulifla dari Dragon Ball Super. Gokil kan?